Perkenalkan, kami dari kelas 11-4. Saya Humaira Anita Zain. Saya Deswita Ayu Larsati. Saya Bakiatu Soleha Nuryono. Saya Levina Naren Leilani. Kami sekarang berada di Kebun Raya Balikpapan. Selamat menyaksikan. Ini dia Kebun Raya Balikpapan, berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 15, Karangjoang, Balikpapan Utara. Tempat ini merupakan wilayah konservasi ex situ yang sekaligus menawarkan fasilitas rekreasi serta edukasi alam, terutama tentang tanaman anggrek dan kayu khas Kalimantan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 300 hektar. Harga tiket masuknya lumayan terjangkau loh, mulai dari 15 ribuan aja untuk orang dewasa dan 10 ribu untuk anak-anak. Di sini terdapat gazebo, tempat bermain anak-anak, dan area camping. Suasananya yang hangat serta menenangkan, cocok banget untuk para sobat berita yang mau berlibur bersama keluarga. Kebun Raya Balikpapan buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Guys, jadi buat kalian yang mau healing, jalan santai, atau nikmati suasana hijau yang adem, bisa banget nih datang dari Senin sampai hari Minggu. Jangan sampai kesiangan ya, karena setelah jam 4 sore tempatnya udah tutup. Saat memasuki area ini, kita akan disambut oleh sebuah denah yang menjadi petunjuk visual bagi kita tentang titik-titik lokasi yang ada di area Kebun Raya Balikpapan. Dibaca baik-baik dan jangan sampai tersesat ya. Monyet-monyetnya lincah banget. Omong-omong, ada dua macam warna dari monyet-monyet ini loh sobat berita. Ada yang warnanya oranye cenderung merah dan ada yang warnanya abu-abu. Walaupun berbeda, kira-kira mereka akur nggak ya? Bagi kalian yang beragama Islam, jangan khawatir untuk beribadah. Di sini sudah disediakan musola dengan arsitektur yang menggugah mata. Dimanapun kalian berada, jangan tinggalin ibadah ya. Sobat berita, tahu nggak sih kalau Kebun Raya Balikpapan ini merupakan kebun raya terbaik nomor 2 di Indonesia setelah Kebun Raya Bogor dan satu-satunya kebun raya yang ada di Kalimantan loh. Gokil abis nih. Gedung apaan tuh ya? Ternyata ini adalah gedung Etlinggera di Kebun Raya Balikpapan. Gedung Etlinggera merupakan nama lain dari Gedung Information Center. Nama ini diambil dari Etlinggera Balikpapanensis, jahe Balikpapan. Flora khas maskot kota yang ditemukan di hutan lindung Sungai Wain. Gedung ini berfungsi sebagai pusat informasi, edukasi, dan titik awal pelayanan bagi pengunjung. Halo sobat berita, dari tadi kita salpok nih, udara di sini sangat asri dan segar. Karena di sini dilengkapi pohon-pohon yang besar serta rindang. Sobat berita, coba tebak kita lagi ada di mana? Ini tuh namanya Taman Tematik. Di sini adalah pusat konservasi ex situ, edukasi, dan wisata alam yang ada di Kebun Raya Balikpapan loh. Taman tematik terdiri dari beberapa taman seperti Taman Belian, Orkidarium, Taman Meranti, Taman Ulin, dan Taman Estetika. Disinilah tempat-tempat koleksi tanaman anggrek, tanaman kayu, dan tanaman lainnya dibudidayakan. Nah, ini nih godong obat kita, namanya Taman Belian. Taman Belian merupakan taman yang berisi koleksi tanaman-tanaman obat nih sob. Tanaman obat di sini sangat beragam loh, mulai dari pasak bumi, jahe Balikpapan, kantong semar, serta berbagai tanaman rimpang yang dikembangkan secara ilmiah. Apotik alami Balikpapan nih. Nah, di awal video tadi kita banyak sekali bertemu dengan monyet. Tapi ingat ya, kita tidak boleh memberi makan mereka. Karena itu akan merubah sifat alami mereka dan akan menyerang serta merampas barang kalian. Jadi hati-hati ya. Sobat berita, tahu nggak sih? Di kebun raya ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis kupu-kupu. Tapi tergantung keberuntungan masing-masing ya. Asyik banget nih kelihatannya mereka berdua. Kalau ke Kebun Raya Balikpapan, dijamin gak bakal bosan deh. Ini tuh playground yang ada di Kebun Raya Balikpapan. Tak hanya tanaman anggrek, tanaman kayu di sini juga nggak kalah terkenal loh. Contohnya di sini ada zona Phacmalceae yang khusus ditanami kayu dari suku Malvaceae. Desainnya kok lumayan unik ya? Tempat apa nih? Santai dong. Tempat ini tuh namanya event area. Ruang publik terbuka untuk berbagai macam kegiatan, seperti berkumpulnya komunitas, acara edukasi, dan jadi salah satu spot foto pilihan orang juga loh. Wajar sih, pilihan kan unik. Wih, Salfok ada zona pengomposan tuh.
Zona pengomposan di Kebun Raya Balikpapan sebenarnya berfungsi seperti pusat daur ulang alami. Di sana, sampah-sampah organik seperti guguran daun kering dan sisa pemangkasan pohon dikumpulkan lalu diolah kembali menjadi popok kompos yang bermanfaat. Kapasitas pengolahannya cukup besar loh, bahkan bisa mencapai 100 meter kubik setiap bulannya. Nah, Sobat Berita, ini adalah zona pembibitan, di mana bibit dan benih siap untuk ditanam. Dan zona ini juga menjadi laboratorium hidup bagi penelitian botani. Kita geser dulu ke Bank Benih Kebun Raya Balikpapan, yaitu area pembibitan. Di area ini, bibit-bibit unggul tanaman dikembangbiakan. Bahkan, tempat ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan teknik perbanyakan tanaman seperti okulasi, stek, dan cangkok bagi para pengunjung. Pengunjung yang memiliki hobi berkebun rugi banget kalau nggak kesini. Nah, Sobat Berita, jadi kita sudah sampai nih di ikoniknya kebun raya yang bernama Pohon Kasih Sayang. Pohon ini merupakan pohon benggaris. Disebut sebagai pohon kasih sayang karena bentuk banirnya seperti kedua tangan yang saling memeluk. Tinggi pohon ini dapat mencapai 80 hingga 90 meter. Tanaman ini dimanfaatkan untuk ganggang perkakas, bantalan rel kereta api, dan lantai. Nama lain dari pohon benggaris ini adalah kempas madu, karena lebah madu suka bersarang di pohon ini, dan pohon ini juga termasuk pohon yang dilindungi. Ini adalah orchid house atau rumah anggrek. Di sini ada berbagai macam koleksi anggrek yang dibudidayakan. Adapun juga tanaman lain di rumah anggrek ini. Maka dari itu, tempat ini bisa menjadi media edukasi bagi kita untuk lebih banyak mengenal berbagai macam jenis tanaman, terutama tanaman anggrek khas Kalimantan. Cocok banget nih bagi kita yang suka ilmu biologi maupun botani. Hitung-hitung jalan-jalan sambil dapat ilmu ya kan? Nah, ini adalah orchidarium. Orchidarium merupakan taman yang menjadi tempat koleksi tanaman anggrek, mulai dari yang umum di kalangan masyarakat hingga yang langka. Koleksi anggrek di sini lebih banyak daripada di orchid house loh. Faktanya, orchidarium merupakan hasil kolaborasi Kebun Raya Balikpapan dengan perusahaan Pertamina. Masalahnya, di tempat ini sulit untuk menemukan orang yang berjualan makanan dan minuman karena tempat berjualannya lumayan terpencil atau tidak terlihat di area sekitar Kebun Raya Balikpapan. Dan juga karena area ini cukup luas, ada suatu jalan menuju Empung Wain dan Pohon Kasih Sayang yang tidak terpapang papan arah sebagai penunjuk jalannya. Duh, takutnya ada yang nyasar nih bagi pengunjung yang nggak tahu. Hai Sobat Berita, terima kasih telah menemani perjalanan kami menyusuri Kebun Raya Balikpapan. Semoga informasi yang dapat kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kenapa tidak sih, Mbak? Kameramen satu, Ya, namanya hidup.